dokter-dokter spesialis itu, Iya. sehingga kemudian terpaksa merekrut pegawai atau dokter spesialis dengan status ikatan kerjasama dengan itu. jalur IKS itu. Apa bedanya melalui rekrutmen dan melalui jalur IKS? Dikasihkan oleh media bahwa IKS ini ada juga pegawai-pegawai titipan dalam tanda petik. Kita secara gamblang bisa membaca itu, artinya tidak punya landasan hukum. Mereka itu apa landasan hukumnya? Karena Perbup saja baru terbit 2020, sementara IKS ini sudah berjalan sebelum itu. Bahwa pegawai IKS itu digaji sekitar antara 1,8 juta sampai puluhan juta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura kembali lagi dalam program Catatan Pena. Jika masyarakat mengikuti perkembangan di media sosial, sempat viral dan banyak diberitakan tentang ikatan kerjasama pegawai di RSUD Muhammad Anwar Sumeneb yang statusnya adalah ikatan kerjasama. Ternyata persoalan ini tidak sesederhana itu, tetapi ada dugaan-dugaan pelanggaran, bahkan arahnya ke tindak pidana korupsi. Bagaimana alurnya dan seperti apa detailnya sudah hadir di studio Catatan Pena. Beliau adalah jurnalis senior, pengamat media juga, mantan pimpinan di salah satu perusahaan media terbesar di Madura, dan hari ini konsen sebagai dosen di salah satu universitas di Sumeneb. Beliau adalah Mas Zarnoji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya sedikit canggung Tretan karena beliau ini mantan pimpinan saya waktu itu ketika saya masih belajar menjadi jurnalis di Kabupaten Sumeneb, dan hari ini beliau sudah mengabdikan diri di dunia pendidikan. Mas Uji, ya. Mengikuti perkembangan atau pemberitaan-pemberitaan tentang IKS di RSUD Muhammad Anwar Sumeneb ini. Ya, saya cukup mengikuti dari awal sekitar 2 bulan yang lalu sampai sekarang. Ternyata berita-berita itu terus muncul. Betul. Baik ada berita yang pro maupun ada yang kontra terhadap IKS gitu. Gitu. IKS itu apa sebenarnya? IKS itu sebenarnya singkatan dari Ikatan Kerjasama. Oke. Keberadaan pegawai IKS ini sebenarnya sudah lama ya. Terutama ya waktu itu hanya difokuskan pada dokter spesialis yang tidak ada di RSUD Sumeneb. Oke. Tapi Artinya sekarang tidak hanya dokter spesialis, bahkan tenaga teknis, paramedis gitu. ada juga yang statusnya IKS. Yang statusnya Artinya kalau dokter spesialis barangkali di rumah sakit itu belum melakukan rekrutmen secara resmi, sehingga kemudian karena butuh tenaganya akhirnya ada dokter spesialis yang dijadikan pegawai di situ dengan status IKS, Ikatan Kerjasama. sebenarnya berdasarkan pengalaman ya saya di media. Sebenarnya bukan tidak ada rekrutmen, tapi ada rekrutmen tapi tidak ada yang mendaftar. Oke. Gitu untuk dokter spesialis ini. Begitu, Mas. Kenapa kok bisa tidak mendaftar? Apa jangan-jangan gaji IKS ini lebih besar daripada jadi pegawai resmi di situ? Iya, bisa saja begini. Pertimbangannya Sumeneb itu kan jauh ya, terutama dokter spesialis yang di luar Madura, sehingga untuk menjangkau Sumeneb mungkin kendala jarak, mungkin kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas bahwa RSUD selalu melakukan rekrutmen terhadap dokter spesialis. Sepengetahuan saya di media itu jarang ada yang mengisi pos-pos yang dibutuhkan. Dokter-dokter spesialis itu, Iya. sehingga kemudian terpaksa merekrut pegawai atau dokter spesialis dengan status ikatan kerjasama dengan itu. jalur IKS itu. Apa bedanya melalui rekrutmen dan melalui jalur IKS? Iya, melalui rekrutmen itu kan sebenarnya apa ya?
Harus secara sudah formal. ditentukan, Oke. formal. Ada pengumumannya dan lain sebagainya. Formasinya jelas. Tapi kalau IKS, sepengetahuan saya dari beberapa media yang kontra, itu tidak jelas membutuhkan formasi Oke. apa. Itu tidak Atau jelas. jangan-jangan mereka orang dalam semua itu? Nah, itulah yang kemudian diindikasikan oleh media bahwa IKS ini ada juga pegawai-pegawai titipan dalam tanda petik. Oke. Itu pintu masuk dugaan pelanggarannya ya. Tetapi secara regulasi apakah diperbolehkan rumah sakit yang statusnya Badan Layanan Usaha Daerah atau BLUD kemudian merekrut tenaga-tenaga kerja di situ dengan jalur IKS ini? Iya, sebenarnya begini. Kalau kita melihat pada acuan RSUD yaitu Permendagri nomor 79 tahun 2018 mengenai penyelenggaraan BLUD, di situ sebenarnya memungkinkan IKS masuk. Oke. Misalnya dapat dilihat boleh lah ya. Iya, misalnya dapat dilihat di bab 2 pasal 3 ayat 4 bahwa pegawai RSUD itu yang pertama adalah PNS. Oke. Yang kedua adalah P3K. Oke. Nah, baru pada ayat kelima muncul pegawai profesional lainnya. Oke. Apa itu pegawai profesional lainnya? Nah, di Permendagri masih belum jelas wujudnya ya. Nah, hanya di situ di ayat 7 kemudian dijelaskan bahwa pegawai profesional lainnya itu dapat dilakukan dengan kontrak ataupun tetap. Oke. IKS ini masuk kontrak? Nah, nanti kita jelaskan apakah masuk kontrak, apakah masuk tetap ya. Oke. Tapi yang jelas bahwa di sini ada sinyal bahwa mau IKS atau ikatan apa saja ini memungkinkan masih. Dengan dalih profesional tadi ya, profesional tadi. Lainnya. Oke. Iya. Nah, kemudian pada pasal 5 di bab 3 itu yang jelas harus berdasarkan kebutuhan praktik bisnis yang sehat. Boleh. Ini kan masih belum jelas. Yang pertama adalah profesional lainnya ini belum jelas. Belum jelas, betul. Praktik bisnis yang sehat seperti apa ini juga belum jelas. Nah, untuk itu kemudian dilihat di peraturan Bupati sebagai nomor turunan ya. Iya, nomor 57 tahun 2020. Nah, apa sih di peraturan itu mengenai praktik bisnis yang sehat? Nah, itu dapat dilihat di bab 3 pasal 7 mengenai prinsip tata kelola BLUD. Yaitu diantaranya harus ada transparansi, independensi, akuntabilitas. Itu yang mengarah kepada praktik bisnis yang sehat. Transparansi tidak hanya kemudian pengumuman lewat media, tapi ada juga pengumuman seperti yang dilakukan RSUD pada perekrutan pegawai 2023. Oh, ini pengumuman rekrutmen ya? Iya, formasinya 46. Artinya kalau tidak salah itu tiga yang tidak masuk, tidak ada yang mendaftar, yaitu spesialis. Ini 2023? 2023. Artinya rekrutmen ini dilakukan setelah pegawai IKS itu sudah ada sebenarnya? Sudah ada. Oke. Nah, ini kalau melihat mau yang formal. Iya, betul. Gitu loh. Nah, perlu saya juga sampaikan bahwa IKS itu dalam Perbub tidak ada. Tapi kalau dalam Permendagri? Kalau Permendagri tidak ada, Perbub tidak ada, itu IKS. Tapi pasal 8 di Perbub 57 2020 itu 2020 dijelaskan bahwa pegawai profesional lainnya itu adalah pegawai BLUD.
itu jelas di dalam pasal 8. Oke. Sehingga kalau ada penamaan dan lain sebagainya, ini juga perlu dicurigai. Gitu Atau IKS ini dimasukkan di pegawai profesional lainnya itu, karena mereka dianggap sebagai pegawai BLUD. Nah, ini juga sebenarnya ada ya dalam pasal 8 ayat 5. Yang boleh pegawai non PNS yang boleh di BLUD-kan, yaitu sejak terbitnya Perbup 57 tahun 2020. Yaitu sejak 25 Agustus tahun 2020. Sementara IKS ini sudah berjalan lama kan? Sebelum 2020. Sebelum 2020. Artinya tidak punya landasan hukum rekrutmen itu. Media banyak mengatakan seperti itu, tidak ada landasan hukumnya. Ya, tapi kan kita secara gamblang bisa membaca itu. Artinya tidak punya landasan hukum. Mereka itu apa landasan hukumnya? Karena Perbup saja baru terbit 2020. Sementara IKS ini sudah berjalan sebelum itu. Nah, kalau berbicara landasan, seperti yang juga ada dalam salah satu surat perjanjian ikatan kerjasama. Di sini jelas bahwa IKS itu mengacu pada Peraturan Bupati Sumeneb nomor 52 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sumeneb nomor 57 tahun 2020. Ini artinya, pijakannya. Artinya IKS baru bisa direkrut sebenarnya tahun 2021 setelah adanya perubahan Perbup ini mestinya. Dalam Perbup ini juga, ini tidak jelas dalam artian seperti ini. Perbup 52 itu mengatur mengenai pemberian indeks remunerasi. Ini juga ada perubahan lagi pada Perbup nomor 17 tahun 2023, ini yang terbaru. Itu pun mengatur mengenai peningkatan sumber daya dokter spesialis. Jadi kalau pengangkatannya kita bisa melihat tetap di Perbup 57 tahun 2020 ya. Sampai saat ini belum ada turunan regulasi yang jelas, yang detail berkaitan dengan IKS ini. Begitu. Nah, begini Tretan, artinya ketika proses rekrutmen saja ini sudah diduga banyak persoalan dan tidak memiliki pijakan regulasi yang jelas, artinya turunan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IKS ini juga bisa bermasalah kan, seperti itu. Salah satunya di penggajian kira-kira. Salah satunya di penggajian, karena sebelum kita ke gaji ya, perlu saya sampaikan bahwa ada juga yang masuk pada 2025. Barusan ini berarti. IKS juga. IKS juga berinisial S. Sebagai apa itu? Saya tidak akan menyebutkan lah kalau di sini. Nah, tapi sebelumnya tenaga teknis kah, dokter kah? Dia itu sebagai tenaga teknis. Ya. Artinya gini. Apakah ada pegawai yang di BLUD-kan? Ada contohnya, inisialnya juga S. Dia adalah sopir direktur dari dulu. Sopir yang sebelumnya tidak punya ikatan dinas apapun. Tapi karena masuk sudah lama itu di BLUD-kan. Ya agar direkturnya tidak perlu gaji sendiri. Kan begitu, gajinya biar dari BLUD kan. Biar gitu. tidak urunan gitu. Iya. Tetapi kalau rekrutmennya tahun 2025, mereka bisa berdalih sebenarnya Mas Suji. Jadi karena punya Perbup 57 tahun 2020 itu, sehingga mereka punya pijakan Perbup untuk rekrutmen itu. Nah, ini kan yang menjadi soal ketika IKS ini direkrut sebelum tahun 2020. Apa dasar hukumnya? Kan begitu. Enggak, maksudnya gini, perlu saya luruskan dengan pemahaman Anda, bahwa sebelum 2020, pegawai sebelum 2020 atau terbitnya Perbup 57 ini, maka pegawai non PNS itu bisa di BLUD-kan. Setelah 2020 atau terbitnya Perbup ini, maka itu harus melalui rekrutmen seperti yang dilakukan pada 2023 dengan formasi 46 itu tadi. Begitu loh. Hari ini ada berapa pegawai IKS di RSUD? Iya, kalau berdasarkan pemberitaan ya, dan saya juga menelusuri kebenaran dengan data. Ada sekitar bukan sekitar lagi, 51 pegawai per hari ini. Per
hari ini. Yang direkrut sebelum 2020? Ya, itu data yang kami terima seperti iya. itu. Ada 51 pegawai IKS yang disamarkan ke BLUD. 51 itu saya sampai hafal. Hafalnya seperti ini. 1 3 5 6 7 8 21. Satu adalah pegawai umum. Itu tata boga. Oke. Profesional dari mana kata saya? Iya, ini betul, loh betul. apa namanya? Tata boga, ya. Gelar akademiknya SPD. Iya, betul. Yang kedua, tenaga administrasi 3 orang. Terus tenaga kesehatan 5 lainnya 3 orang. Terus kemudian dokter 6 orang, saya menyebut dokter ya, tidak menyebut dokter umum karena di situ juga ada dokter gigi. Terus kemudian dokter spesialis 7 orang dan 8 orang itu adalah paramedis yang terdiri dari perawat dan bidan. Sedangkan 21 lainnya itu adalah tenaga teknisi. Oke, ini direkrut sebelum tahun 2020 atau setelah 2020? Karena kan kalau memang pijakannya sebelum tahun 2020 pegawai ini bisa di BLUD kan, mereka pasti berlandaskan itu kan begitu? Bisa. Artinya mungkin bisa saja seperti itu. Artinya mungkin ini setelah 2020 ini kan baru ngangkat. Nah, dalihnya RSUD dalam pemberitaan itu, ini IKS Mas yang di BLUD kan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau setelah 2020 itu harus melalui rekrutmen. Seperti yang dilakukan betul. pada 2023 dengan 46 formasi. Kalau nggak keliru 3 diantaranya tidak terisi karena tidak ada yang mendaftar, yaitu dokter spesialis. Atau ini memang proses peralihan dari IKS ke pegawai BLUD yang 2023 ini? Ya, artinya gini. Maksudnya seperti apa? 2023 kan rekrutmen. Sementara sebelum 2023 memang sudah ada pegawai ini. Tinggal itu sebenarnya dijadikan dalih untuk status yang IKS ini menjadi pegawai BLUD. Lagi-lagi kan harus jelas, Mas. Formasinya apa saja? Apa yang dibutuhkan? Sehingga apa? Masyarakat kemudian yang bisa masuk ke situ kan bisa bersaing, tuh, Mas. Iya, betul. Dan tidak mungkin sopir, tata boga melalui rekrutmen itu ya, karena memang pijakannya harus tenaga profesional. Seperti yang saya katakan tadi, tata boga SPD gitu loh. Ini kaitannya dengan, saya rasa bukan hanya proses rekrutmen, bukan hanya proses di personalia di sana, tetapi juga berkaitan dengan keuangan negara. Karena BLUD ini memang diberi kewenangan untuk mengelola anggaran sendiri, tetapi tetap harus jelas peruntukannya untuk apa. Nah, bagaimana dengan kaitan penggajian di situ? Itu diambilkan dari BLUD berarti maksudnya? Iya, dan itu sudah ada. Saya bawa datanya ini. Gaji pegawai BLUD dalam kurung IKS. Nah, ini yang ditengarai oleh media untuk kemudian disamarkan ke BLUD, padahal IKS. BLUD sudah ada sendiri. Perlu diluruskan barangkali. Kalau IKS ini gajinya dari mana? Gaji belanja pegawai. Artinya saya di media kan juga banyak ya disebutkan bahwa seharusnya IKS ini masuk belanja barjas dong, belanja barang dan jasa. Jangan kemudian dimasukkan ke belanja pegawai. Nah, tapi kenyataannya di media menulis seperti itu. Tapi kenyataannya kemudian masuk kepada belanja pegawai. Yang belanja pegawai ini berarti secara resmi di situ. Secara resmi. Mestinya kalau barang dan jasa yang diakui pemerintah itu juga pernah saya baca disebut diungkapkan oleh pejabat Pemkab bahwa yang diurus pemerintah daerah itu kan hanya PNS, P3K, terus kemudian BLUD. Iya, betul. Nah, BLUD di sana ada sekitar 160. Artinya sebelum perekrutan 2023 itu ada sekitar berdasarkan data yang kami terima ada 117 pegawai BLUD. Sementara setelah perekrutan itu ada sekitar 43 karena tambahan, tiganya kan tidak ada yang mendaftar spesialis itu. Jadi sekitar 160 pegawai BLUD gitu loh. Ini yang resmi. Di luar IKS tadi? Di luar IKS. Yang 51 itu?
Nah, makanya saya juga tidak bisa memastikan di sini karena ini adalah temuan-temuan media seperti itu, Mas Franky. Mestinya IKS ini digaji oleh siapa? Dan pegawai BLUD digaji oleh siapa? Kalau BLUD itu kan sudah jelas ya posnya, iya, dari gaji belanja pegawai. Tapi kalau IKS ini yang apa namanya, yang kesulitan kalau saya menjawab. Kenapa? Karena sebelumnya saya pernah juga dekat dengan mantan direktur RSUD sebelumnya ya. Ini bahkan tidak mau menggaji IKS. Artinya apa? Urunan. Non budgeter mestinya ya. Urunan sebelumnya. Artinya ini ada Tapi pegawai ke belanja pegawai. Ada pegawai IKS, statusnya IKS yang mencoba digaji secara resmi oleh RSUD. RSUD melalui belanja pegawai. Melalui belanja pegawai. Dan itu tidak boleh. Udah ya, memang seharusnya tidak boleh kalau artinya sudah diakui oleh pejabat Pemkab. Karena 51 itu tidak termasuk pegawai BLUD secara resmi. Secara resmi. Dan itu kan sebenarnya sudah ada ya dalam apa namanya, bab 2 pasal 3 ayat 4 bahwa di situ ada PNS, ada betul. P3K, terus kemudian dijelaskan juga di ayat 5 bahwa ada profesional lainnya. Kalau di Perbub definisi profesional lainnya di pasal 8 itu adalah pegawai BLUD. Dan itu pernah merekrut. Gitu. Dan IKS ini bukan pegawai BLUD. Bukan pegawai BLUD. Begitu kira-kira yang nomenklaturnya apa? Nah, ya, penggajian mereka ini. Ya, itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam penggajian mereka menggunakan gaji pegawai BLUD cuma dalam kurung IKS. Nah, makanya kemudian banyak media mengatakan bahwa ini disamarkan ke pegawai BLUD. Seolah-olah pegawai BLUD padahal IKS ya. Tapi pasti statusnya ini masih pegawai IKS. IKS statusnya, bukan pegawai BLUD. Seperti yang saya amati juga bukan pegawai BLUD tapi pegawai IKS. Artinya kalau belanja pegawai BLUD yang diberikan kepada pegawai IKS ini kan sebenarnya sudah tidak diperbolehkan ya, karena memang bukan haknya. Nah, ini ada pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi dong kalau begitu. Ya, sebenarnya kalau saya tidak linier dengan hukum ya, tapi berdasarkan pengalaman saya ketika berada di pos hukum, ini sudah masuk kategori penyalahgunaan wewenang. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Korupsi nomor 31 tahun 99 yang diubah kemudian pada nomor 20 tahun 2021 mengenai tindak pidana korupsi. Gitu, Mas. Nah, makanya kemudian penegak hukum, monggo silakan memantau. Ini menjadi informasi awal bagi aparat penegak hukum dan barangkali praktisi-praktisi hukum dan aktivis-aktivis hukum untuk menindaklanjuti persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Mohanwar Kabupaten Sumeneb ini. Apalagi ini berjalan sudah cukup lama ya. Mas Uji punya data nggak? Kira-kira 51 pegawai IKS ini berapa gajinya dalam sebulan? Ya. Berdasarkan data yang ada ya, berdasarkan data yang ada bahwa pegawai IKS itu digaji sekitar antara 1,8 juta sampai puluhan juta. Puluhan juta itu ya kalau dokter spesialis ya maklum gitu ya. Totalnya berapa kira-kira dalam sebulan? Totalnya dalam sebulan 51 karyawan itu 273 juta. 273 juta per bulan. Artinya kalau dalam setahun bisa 3,2 miliar. Betul. Dan kalau memang benar itu ada penyalahgunaan wewenang dan memang tidak sesuai peruntukan, itu bisa menjadi kerugian negara itu. Nah, itu yang berwenang sebenarnya para praktisi hukum dan para praktisi hukum ya. Mas Uji, dengan kondisi temuan di lapangan data-data seperti ini sebagai praktisi, akademisi dan juga mantan jurnalis yang sempat berkecimpung di dunia hukum ya, karena dulu di perusahaan yang pernah dipimpin Mas Uji ini setiap jurnalisnya pasti dipindah-pindah, termasuk saya juga ada pos hukum, ada pos sosial dulu ya. Apa yang akan dilakukan oleh Mas Uji? Apakah hanya sekedar menyampaikan informasi bahwa ada dugaan pelanggaran atau ada langkah-langkah khusus yang akan dilakukan?
Iya, sebenarnya ini adalah bisa dikatakan motivasi ya kepada teman-teman untuk kemudian menindaklanjuti, termasuk saya kemudian juga akan menyurati gitu loh pihak-pihak terkait untuk kemudian ditindaklanjuti, karena benar nggak ini ada dugaan penyimpangan korupsi itu seperti yang dikatakan tadi, atau penyimpangan-penyimpangan lainnya dalam hal rekrutmen. Nah, makanya untuk itu baik legislatif, terutama Komisi 4, terus kemudian Pemkab, jangan dalam tanda petik menutup-nutupi lagi, tapi turun langsung. Bener nggak? Ini ada pegawai yang katanya pegawai siluman dalam tanda petik, pegawai yang lewat jalur belakang tanda petik. Nah, sehingga semuanya bisa terang benderang begitu. Oke, siap. Tretan, perbedaan paling mendasar antara pegawai IKS dan pegawai BLUD ini, kalau pegawai BLUD wajib dilakukan secara rekrutmen terbuka, ada pengumumannya, formasinya lengkap, apa saja, dan kebutuhannya berapa pegawai. Sementara IKS ini sesuai dengan kebutuhan barangkali ya, sehingga kemudian tidak ada pengumuman secara terbuka, rekrutmennya pun dilakukan secara tertutup. Nah, ini yang menjadi akar persoalan, karena pegawai BLUD digaji oleh BLUD, sementara IKS tidak bisa menggunakan anggaran BLUD untuk penggajiannya. Ini sebenarnya titik persoalannya, dan semoga pihak RSUD segera mengevaluasi diri, dan Pemkab Sumeneb terutama Bapak Bupati bisa segera turun untuk menindaklanjuti ini. Mas Uji, terakhir, harapan dengan munculnya temuan-temuan ini, apa yang menjadi harapan Mas Uji terhadap RSUD ini? Ini kan walau bagaimanapun RSUD menjadi sebuah lembaga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai kemudian ada oknum-oknum yang merusak layanan di sana dengan kepentingan pribadinya, kira-kira begitu. Iya. Kalau saya sebagai akademisi di bidang komunikasi, harapannya dulu di komunikasi ini supaya media tidak hanya memberitakan cover both side, tapi cover all side. Semua pihak dilibatkan, tidak hanya RSUD, tapi inspektorat dilibatkan, bagian keuangan daerah dilibatkan, terus kemudian bagian BKSDM itu harus juga dilibatkan dalam hal pemberitaan ini untuk kemudian memantau, termasuk juga DPRD. Iya, betul. Sehingga akan menemukan titik terang dalam hal jurnalistik. Hanya saja seperti yang saya lakukan penelitian kecil-kecilan dalam analisis framingnya Robert Mann ya, dalam hal pemilihan diksi pegawai siluman lewat jalur belakang, itu konsisten oleh salah satu media dalam pemberitaan. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang benar ada dugaan penyimpangan dalam hal pegawai IKS. Pegawai IKS ini ya. Termasuk dari Pemkab, jangan menutup-nutupi lagi, lihat, terus kemudian investigasi. Termasuk RSUD, ya RSUD kalau memang terbukti salah, ya harus legowo, dalam artian harus terbuka juga begitu. Dan yang paling penting saya rasa BPK harus turun ini untuk mengaudit keuangan di RSUD. Karena kalau memang ada penyalahgunaan anggaran, harus ada dikembalikan dong, kan begitu kira-kira. Itu mungkin secara hukum nanti bisa seperti itu. Jadi ini menjadi informasi awal, Tretan. Saya berharap semua pihak yang berkaitan dengan persoalan ini nanti bisa kita undang untuk berbicara menurut pandangan-pandangan mereka masing-masing. Tetapi yang jelas informasi ini sengaja kami angkat ke permukaan, bukan ada niatan untuk mendiskreditkan suatu lembaga, tetapi untuk mencari kebaikan bersama, karena RSUD ini adalah milik bersama, milik Pemkab Sumeneb, dan untuk melayani masyarakat Sumeneb secara keseluruhan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Uji informasinya. Sama-sama. Semoga menjadi informasi yang edukatif, dan yang paling penting semoga informasi ini bisa ditindaklanjuti untuk kebaikan bersama dan RSUD yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih Tretan Klik Madura. Akhiron lillahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.